ingat mulu sih dengan dia. Kan aku udah ikhlas ya Allah, aku ingin melepas. Kenapa bayangannya? Mungkin aku harus ke psikiater gitu ya, harus konseling biar ingatanku nggak terlalu melulu kerja. Ya lah. Semoga hari ini pulang dari psikiater ku aras lagi, keinget si dia lagi, muak tahu, inget mulu muka dia setiap lagu itu. Jangan keluarnya ya Allah, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Baik, sebelum saya bertanya kepada kamu, saya perkenalkan dulu ya, saya Tiara Sulistiani. Saya di sini sebagai konseling yang insya Allah akan mendengarkan apa yang kamu rasakan. Oke, selanjutnya saya yang kenalan sama kamu. Nama kamu siapa, dari mana, dan apa yang membawa kamu datang ke tempat ini? Yang berkenalan dengan Ibu, baik, saya akan memperkenalkan diri. Saya Tania Resliana, alamat rumah saya ada di Grand Bunga Lestari. Saya datang ke sini untuk konsultasi dengan apa yang saya rasakan belakangan ini. Memang cukup mengganggu dan akhirnya saya memberanikan untuk konseling kepada Ibu. Memangnya apa yang membuat saudara Tania datang ke sini dan perasaan apa yang mengganggu belakangan ini gitu sampai saudara perlu datang ke sini? Lagu Bu, ketika saya sering bersamanya, sering mendengarkan lagu tersebut di momen-momen tertentu seperti saat bersama, jalan-jalan, itu sering mendengarkan lagu itu. Jadi ketika saya sudah tidak lagi bersamanya, terkadang ketika mendengarkan lagu tersebut langsung teringat gitu, oh ya Allah, dulu tehnya pernah menjalani hari-hari bersamanya, tapi sekarang sudah tidak. Memangnya bagaimana perasaan kamu ketika mendengar lagu itu? Saya mendengarkan lagu tersebut, saya merasakan trauma, seperti ingat lagi rasa sakit, rasa dikhianati ketika awal mengetahui hal tersebut. Kalau boleh saya tahu, memangnya hal apa yang laki-laki itu lakukan? Mengetahui sesuatu hal yang cukup menyakitkan, di mana saya mencintai seseorang yang saya damba-dambakan selama ini, yang saya sukai benar-benar dengan tulus. Ternyata dia selingkuh, dia mempunyai pasangan, punya kekasih lain di belakang saya. Dan ternyata parahnya lagi, saya ini hanya dijadikan cadangan, hanya dijadikan pelampiasan saja. Itu yang membuat saya sakit, saya merasa trauma cukup mendalam. Oh, seperti itu. Baik, saya sudah mengetahui situasi perasaan kamu seperti apa. Biasanya ini dalam ilmu psikologi disebut sebagai gangguan ingatan yang dinamai sebagai jamaisku. Bukannya dejavu, Bu? Setiap kejadian yang kita alami dan ngerasa janggal itu bukannya dejavu ya? Bukan, dejavu itu memang orang-orang sering salah mengartikan gitu. Jadi yang kamu alami ini jamaisku. Kalau dejavu itu seakan-akan sudah pernah terjadi padahal itu belum. Kayak pengenalan tipuan, kita sebut sebagai pengenalan tipuan. Nah, yang kamu alami ini jamaisku ini adalah sebagai lupa tipuan gitu. Jadi lupa tipuan ini teh seperti kamu sedang melakukan aktivitas sehari-hari, lupa gitu, tapi ketika ada dorongan sesuatu yang kamu ingat gitu, jadi ingat lagi gitu. Jadi kalau ada dorongan itu kamu ingat lagi gitu situasi pada saat dulu melakukan hal-hal itu gitu. Oh iya, seperti itu, Bu. Yang seperti sama seperti yang saya alami juga. Iya, jadi keadaan seperti itulah yang kamu alami saat ini gitu dalam ilmu psikologi. Baik, Bu. Jadi
solusi dan usaha apa yang saya harus lakukan agar saya bisa terhindar dan bisa lupa akan hal yang saya alami saat ini. Baik, sebelum saya memberikan solusi atau usaha yang akan kamu lakukan setelah ini, apakah ada yang dirasa selain lagu ini, mungkin tempat, makanan, kayak selain lagu ini gitu? Apakah ada? Sebetulnya ada beberapa tempat yang pernah saya kunjungi bersama dia yang ketika saya datang ke tempat tersebut mungkin sedikit mengingatkan, tapi tidak begitu setrauma lagu yang sering lewat dan saya dengar. Jadi, memori dalam ingatan kita itu ada memori jangka panjang yang tidak akan pernah bisa dihapuskan. Tapi kita bisa berusaha untuk kayak sedikit mengikhlaskan gitu. Jadi kejadian dulu tuh berusaha gitu untuk diikhlaskan. Nah, dalam ilmu psikologi ada namanya kayak terapi atau metode yang bisa diterapkan untuk pada kasus ini, yaitu spiritual emotional freedom technique. Nah, ini tuh metode ini tuh kayak metode mencampurkan antara kepasrahan kita, terus kepasrahan kita, keikhlasan kita dengan spiritual berupa doa gitu. Jadi setiap kita ingat itu langsung kita berdoa gitu, kayak harus ikhlas, aku harus ikhlas gitu. Jadi berikan afirmasi positif kepada diri. Seperti itu. Siap Bu, saya akan usahakan untuk menyibukkan diri agar saya tidak terlalu mengingat-ingat hal itu, jadi saya bisa menjadi pribadi yang siap, yang lebih baik juga. Ya, betul sekali seperti itu. Jadi kamu harus kayak berusaha menyibukkan diri dengan hal yang lebih bermanfaat, terus harus lebih berkembang lagi gitu. Jangan perasaan tuh jangan istilahnya kayak digenggam aja gitu terus rasa sakitnya. Nah, dalam ilmu psikologi juga ada banyak metode. Nah, untuk kasus kamu ini dalam ilmu psikologi disebut sebagai tone-in. Nah, tone-in ini kayak memberikan afirmasi positif kepada diri, kayak misalnya saya harus ikhlas gitu, terus saya harus lebih pasrah lagi. Jadi berikan afirmasi, saya ikhlas, saya hari ini sudah ikhlas gitu. Dan nanti diri kamu juga akan menerima gitu, lambat laun akan menerima semua itu. Terima kasih Bu atas solusi juga afirmasi positifnya untuk saya. Insya Allah saya akan terus berusaha untuk mencoba melepaskan hal-hal yang sudah tidak ada manfaatnya bagi saya. Saya akan terus mengusahakan agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih positif juga ke depannya. Sama-sama senang bisa membantu. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, mendapatkan pengganti yang baru, supaya rasa sakit di masa lalu tidak terulang, bisa segera sembuh. Bu, terima kasih atas doanya, terima kasih atas solusi juga sarannya. Insya Allah ini membantu saya untuk kedepannya agar bisa terus mau melupakan juga, menjadikan diri lepas dari rasa trauma tersebut. Jadi studi kasus yang kami ambil adalah studi kasus tentang gangguan ingatan, yaitu Jamaispu. Nah, kami menggunakan metode observasi, menanyakan kepada OP, terus introspeksi dan retrospeksi kepada OP. Sekian video dari kita untuk memenuhi tugas UAS Psikologi Umum. Terima kasih sudah menyaksikan. Dah.